yang ingin mengucapkan duka cita dimulai dari sebelah belakang atau sebelah kiri dulu. Apa? Lontong mana Pak? Mau lebaran? Gue nganterin tanah kuburan ke sini. Kami-kalian buat gue siapa ya? Apa ya? Ya, masuknya dari sebelah selatan, sebelah kiri bunda. Tangannya masuk. HP depan. Kan kemarin handphone gue dihapus kan? Iya. Mas Bim. Pas ditaruh di pala. Taruh di mana? Sama foto. Iya, tengah sini. Di atas. Di atasnya. Dan kebalik. Iya. Ini batis. Cabut ya. Cari Bim yuk, Bim dulu aja. Berem. Iya bang, ini bisa sampai nanti lah. Pengagum. Aduh, nggak bisa gue. Pengagum. Tadu, nggak bisa gue. Aduh, pengagum. Oh, sama Bang Denis titip Bang. Bang Denis titip. Bang Agung. Udah belum? Udah tadi Dorong. yang mau ditanya apa banyak banget. Gue nggak bisa Bawahnya aja. turut berduka cita sebelumnya Bunda boleh. Sakitnya udah lama. Udah lama. Sudah sejak kapan sih Bunda? Sejak kapan sih Bunda? Sakitnya mungkin almarhum. Tahun lalu ya. Keluar masuk rumah sakit. Hampir 1 tahun udah on off gitu. Udah masuk. Baik. Masuk. Baik. Bunda masuk. Jadi memang sakitnya itu yang utama apa sih? Sakit apa ya? Penyebabnya mungkin? Meninggal terakhir Meninggal emang udah komplikasi ya, udah nggak seimbang. ginjalnya udah nggak berfungsi, infeksi paru-paru dan penyakit. Harus minum pengencer darah karena ada jantung. Itu yang lalu itu bilang positif ya. Iya, dokternya juga jadi bingung kan. Yang mana dulu yang diobatin? Tapi Bunda tabah banget. Nah, kita yang masih fight, Bunda udah ikhlas. Susah ya Mas ya. Itu batuknya itu. Batuk terus ya Bunda. Batuk. Makan salah batuk. Tapi
Apa yang membuat Bunda mencoba buat ikhlas gitu untuk melepas almarhum? Ya, lihat dia udah kayak gitu ya, ininya, kakisnya, ya masa kita nggak lepas. Kan lebih baik dilepas, supaya dia juga lega sampai di sini. Itu juga yang Bunda ajarkan buat anak-anak termasuk Mati juga ya? Ya, semua begitu lah. Kami Indonesia, kalian juga begitu. Mungkin Mati sendiri ada nggak sih Mati yang nggak bisa dilupain dari almarhum? Kenangan-kenangannya yang Itu aja baru cerita keponakan waktu pertama kali stroke ya. Sempat Berkolaps nggak sadarin diri tahun lalu tuh. tahun lalu. Terus kita udah pasrah, Bunda udah berdoa. Dia bangun lagi, lontong mana lontong? Udah waktu pas lebaran haji ya, iya takut nggak takut kebagian nggak bisa lontong. karena emang doyan banget lontong. Kan Pak Sidarto orangnya senang bercanda banget. Lucunya suka di prank, suka iseng. Itu yang masih teringat gitu ya Mati dari Pas meninggal katanya udah meninggal. Kalian mau bangun lagi mau nanya lontong antar. Ini ada wajahnya kan dilupakan selalu dikatakan bokap kan gue jarang baca buku tapi bokap banyak cerita soal dia kan hidup kecil di zaman revolusi sampai masa orde baru atau tahun negara reformasi soal nasionalisme banget itu yang selalu ditanam di anak-anak sampai hari ini selalu bilang selain harus tetap kritis selalu ngomongin selalu di meja dari awal album orang pertama yang kita dengerin lagu slang kalau jadi banyak dari mana dari beberapa lagu yang kita ganti liriknya karena pertimbangan dia tuh ini terlalu besar terlalu vulgar, ini terlalu berbahaya kecil-kecil alat kecil. Tapi sampai kemarin terus juga katanya sempat ikut juga ya waktu konser di GKJ. Iya, itu konser terakhir nonton sama Bunda ya, Bapak. Di ulang tahun Slang 40 ikut duduk, Semuanya datang. Pokoknya papa tuh selalu kan emang orangnya ini banget ya, gagah gitu kan, kayak di semangat. Nanti tiba-tiba kita nontonnya di backstage atau nggak di pinggir panggung, di tengah-tengah di antara penonton, di antara slankers. Nanti kita pas mau selesai nyariin mana nih papa. Pernah suatu saat nggak ngomong nggak apa, tiba-tiba slankers aku ketemu Pak Sidarto jatuh terus selokan. Jadi dibantuin slankers karena dia nonton nggak bilang nggak apa, nonton di Ancol, nonton paling belakang, pedorong itu pasti selok. Karena gabung sama Slankers gitu ya. Ya orangnya suka gitu ya, tiba-tiba. Pokoknya semangat dirinya kali. Apalagi kalau slang di Bali. Siap, Bakung mau lewat. Pinggiran dia ada nih, ini selalu tiba-tiba. Oke, iya Bakung. Kak bagi kursi. Bunda sendiri mungkin Bunda sosok almarhum seperti apa sih di mata Bunda? Papa seperti apa di mata mama? Orang nggak pernah berantem, Nggak pernah berantem. tenang aja. Lu gue. Papa orangnya tenang memang. Apa yang mungkin Bunda susah lupain dari almarhum gitu mungkin? Ngelupain. Iya, susah lupa apa kenangan. Itu terlalu diem, nggak mau. Kalau dia lagi sehat gitu, gini aja dong. Nggak ngomong, nggak apa. Irit ngomong. Ya, irit ngomong tapi tangannya jalan terus. Ini nanti yang buat apa ya Pak? Ini apa
apa namanya satu menerima harus itu yang bikin awet sampai sekarang. Itu yang bikin awet ya, mama sama papa. Iya, makanya 60 berapa? 62 tahun. 62 tahun. Nggak pernah Pernikahan. Dipisahkan oleh mau akhirnya. Hah? Terpisahkan oleh maut. Oh iya. True Itu love ya. memang terpisahkan oleh maut. Tapi kan ketemu lagi di Jannah nanti. Tapi ini ada firasat nggak sih? Firasat. Pertanda gitu. Ya semingguan ini sebenarnya kita juga udah mulai Iya sih. lasin gitu. Soalnya kan udah ini mungkin Karena emang nggak mendadak ya udah keempat tadi, ini udah seminggu di rumah di sakit. ICU lagi. Kan udah 3 hari Nggak sadar. karena sakit ditidurin. Jadi kita kayaknya udah pasang. Mas Bim, pokoknya mau mengkodo puasa Christian. Iya, itu ya. Namanya di masjid tadi. Apa tuh, aku juga baru tahu. Mas Bim, ada rencana Bayar video. Iya, bayar video. Ya, untuk udah. puasa tahun ini? Iya, udah tadi siang nih, Udah bayar video. sebelum zuhur. Untuk berapa puasa kayaknya? 245. Pokoknya ada 245 liter beras. Terus di doanya 245 waktu sholat, 245 puasa. Ya. Aku baru tahu. Mungkin boleh diceritain terakhir kronologis sampai meninggal gitu, kronologisnya sampai kondisi terakhir. Iya, bokap kan memang setahun terakhir ini udah sering masuk rumah sakit, ntar sehat, ntar pulang, ntar masuk rumah sakit lagi. Terakhir seminggu terakhir nih masuk rumah sakit dengan menggigil. Akhirnya diperiksa, pernah punya jantung juga. Akhirnya diperiksa paru-parunya, infeksi di paru-paru. Jadi butuh bantuan pernafasan. Tadinya tindakan dokter mau dibolongin tuh yang buat makan dan udara. Tapi harus sadar dulu, tapi karena komplikasi ke jantung, akhirnya gagal ginjal, nggak bisa keluarin air kencing ya. Jadi dokter bilang, ya udah kita obatin aja. Berarti sempat nggak sadarkan diri juga berapa lama sampai ya? Bukan nggak sadar, ditidurin memang. Memang ditidurin. Ditidurin karena menghindari rasa sakit kan. Tapi kemarin sih udah. Tapi begitu kita mau bangunin buat dioperasi, udah nggak respon. Dan itu kita udah kumpul ya. Ya kita udah kumpul. Mas Bim, terakhir Kayaknya benar-benar nungguin Bunda. Iya. Hari itu Bunda Pas saya datang. masuk di rumah sakit, terus dia drop. Malamnya meninggal. Itu memang pas hari itu Bunda datang aja. Betul. Iya. Nungguin mama. Iya. Mas Bim, yang mengkodo tadi itu inisiatif keluarga atau ada saran dari Keluarga dan saran dari dokter. Oke, aman cukup. Terima kasih banyak. Berduka cita ya Bunda. Berduka Bunda. Kritisnya sih semalam. Kita lagi ada di satu tempat ketemu sama salah satu keluarganya Mas Bim, kasih kabar kalau masih data lagi kritis gitu, lagi diusahakan pakai alat pacu jantung. Saya ada feeling sih kayaknya nggak lama lagi gitu, karena udah dikasih tahu sama keluarganya Mas Bim. Balik dari satu tempat itu ke rumah, perjalanan udah meninggal, bisa langsung semalam. Baik Mas, ada mungkin Mas Bim dan keluarga cerita almarhum sakit apa? Mungkin ada tahu infonya. Ya sebenarnya pasca pandemi itu orang tua kita karena mungkin nggak ada aktivitas, akhirnya yang ngedrop lah gitu.
termasuk juga orang tua saya, terus Mas Bim, ayahnya Mas Bimbim, termasuk juga bunda juga gitu. Terus yang lebih agak mengkhawatirkan sih emang ayahnya Mas Bimbim ini gitu. Yang akhirnya ya sudah ada 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir sakit-sakitan. sempat kritis tahun lalu, terus bisa survive. Akhirnya ya hari ini beliau berpulang. Almarhum mungkin di balik besaran Slang sendiri gimana sih? Peran beliau di Slang sendiri. Almarhum. Teman diskusi sih kalau gue. Diskusi kalau ada suka ngobrol-ngobrol di luar musik banyak. Ngobrol tentang Indonesia. Dan lagu favorit dari almarhum mungkin Bang Rido dan Bang Iman, tahu nggak? Tahu. Lagu dari Slang. Disakitkan kenapa? Hampir semua lagunya di sini. Sakitnya apa bang? Mungkin bang di abang di masyarakat. Sosok beliau seperti apa? Tadi ngomong. Orang terbuka banget. Makanya kita ngobrol apa aja kayaknya nyambung aja. Tadi Ada nggak sih wejangan yang masih lengkap gitu dari beliau? Spesifik sih nggak ada, tapi yang pasti di belakang kegiatan kita, selain yang terlihat bahwa ada sosok bunda ya, Pak Ade Mamang tuh memang sangat support untuk kegiatan kita. Terus apalagi waktu pas saya, Mas Bimbi, sama kakak kita rehabilitasi narkoba, beliau sangat support banget. Terus yang saya ingat juga, sebelum saya pribadi ya, sebelum saya nikah, Pak Ade Mamang sama Bunda yang datang ke calon mertua saya untuk melamar. Jadi supportnya beliau ke kita tuh luar biasa. Kita anggap dia jadi orang tua saya, ayah saya juga. mungkin pesan atau wejangan yang sering beliau katakan wejangan selama beliau masih ada? Wejangan sih nggak ada, cuma beliau ini selalu memperlihatkan respectnya beliau pada kita ya, anak-anaknya. Sangat respect, sangat hormat gitu. Jadi itu jadi contoh buat kita juga untuk meneladani sikap-sikap yang baik dari beliau. Almarhum belakangan ini masih sering ikut nonton manggung nggak sih? Terakhir ya acara GKJ itu terakhir tanggal 20 berapa? 27 berapa? 28 Desember. Oh, berarti termasuk yang cukup rutin ikut datang Ya, support ya. Kalau boleh tahu penyebab peninggalan tadi kenapa, maaf tadi nggak ya? Ya udah usia juga, usia Karena 88 tahun. Kayak kalau gue lihat spiritnya lebih ke gue ngeliat udah lama gue ngeliat Omset ini selalu berpikir, selalu bekerja. Itu yang jadi motivasi gue bahwa selama kita masih ada tenaga, tetap berpikir, tetap bekerja, tetap berkarya. Itu kayak message yang nggak terucap dari beliau, tapi yang gue rasa karena sampai terakhir masih keluar kota. Umur 80 tahun masih kerja, masih kerja. Oke. Bang, terima kasih.